Hello everybody. In this video, we are going to learn about vegetables. Asparagus. Asparagus. Asparagus contain absolutely no fat or cholesterol, so it pretty much the perfect diet food. Asparagus tidak mengandung lemak atau kolesterol, jadi ini adalah makanan yang sempurna. Jadi kalau kita mengartikan sebuah kalimat tidak berkata, tapi secara umum itu lebih enak. Brokoli. Brokoli. Broccoli grows the best during cool season, spring and fall. Brokoli tumbuh paling baik pada musim dingin, musim semi, atau musim gugur. Jadi cool season ini adalah musim dingin, ya. Spring musim semi, dan fall ini adalah musim gugur. Seleri, kita menyebutnya seledri, ya. Celery leaves are eaten for treating various diabetic condition. Daun seledri, ya, dimakan untuk perawatan dari berbagai kondisi diabetes. Jadi ini adalah sayuran yang bagus untuk penderita diabetes. Chili, cabai. Chili is the most widely used spice in India. Lombok adalah bumbu yang paling banyak digunakan di India. Rasanya di Indonesia juga termasuk Lombok. Ini bumbu yang paling banyak digunakan karena orang Indonesia itu suka sambal, ya kan? Corn, jagung. There are more than 4,200 different uses for corn product. Ada lebih dari 4.200 produk yang berbeda dari jagung. Jadi jagung ini salah satu makanan dengan variasi produknya sangat banyak, mulai keripik, ya, bisa jagung bakar dan lain-lain. Cucumber, mentimun. Cucumber were first grown domestically in ancient India. Mentimun pertama kali ditanam sebagai tanaman pertanian. Domestically ini adalah tanaman pertanian in ancient India, sejak India kuno. Daikon, lobak putih. Ini dari Jepang, ya. Daikon has short stem and bunch of fast-growing leaves that can reach 2 feet in height. Daikon mempunyai batang yang pendek dan bunch itu kayak seikat atau serumpun gitu, ya. Fast-growing leaf, jadi daun yang cepat tumbuh. That can reach 2 feet in height, yang bisa mencapai 2 kaki tingginya. Eggplant, terong. Eggplant are technically berries, but regarded are vegetables in cooking. Terong secara teknis adalah buah beri, tetapi dianggap sayuran dalam memasak. Salah satu alasannya adalah kalau ekspor sayuran pajaknya lebih rendah daripada ekspor buah. Jadi dimasukkan sayuran bukan alasan keilmuan di biologi, tetapi lebih alasan ekonomi, keilmuan di ekonomi. Fennel, adas.
Fennel leaves are used in some parts of India as leafy green vegetables, either by themselves or mixed with other vegetables, cooked to be served and consumed as part of a meal. Daun adas digunakan di beberapa bagian di India sebagai sayuran hijau, baik sebagai menu utamanya atau dicampur dengan sayuran yang lain, dimasak dan disajikan dan dikonsumsi sebagai bagian dari makanan. Ginger, jahe. Ginger is usually prevent cold and flu. Jahe biasanya digunakan untuk mencegah cold, ini bisa diartikan demam atau masuk angin gitu ya. Flu ya, sakit flu. Green onion, daun bawang. The white part of the green onion is usually fried with other ingredients, while the green part is usually chopped to decorate finished food. Bagian putih ya dari daun bawang ini ya biasanya digoreng bersama bumbu-bumbu yang lain, ingredient ini bumbu ya. While sementara the green part, bagian yang hijau, biasanya diiris-iris ya untuk mendekorasi atau dipotong-potong untuk mendekorasi makanan yang sudah siap saji ya, finish food. Jadi untuk dekorasi biasanya seperti itu, tapi nggak harus. Green bean, buncis. Nah, yang suka sop pasti pernah makan buncis ya. Green beans were first grown in Latin America about 8,000 years ago. Buncis pertama ditumbuhkan atau ditanam di Amerika Latin 8.000 tahun yang lalu. Ya, sekarang ini jadi makanan wajib ya. Jadi anak-anak suka ini. Dimakan sama wortel, jadi sop. Jicama, bengkoang. The leaves of the jicama plants are very poisonous. Daun dari bengkoang sangat beracun. Wih, hati-hati ya. Nah, ini bengkoang ini enak dirujak ya kan, dimakan langsung juga bagus, ini seger. Kale, daun kale. Kale contain more calcium than milk ya, jadi kalau ingin kalsium ya dengan level tinggi makan kale ya. Kale mengandung lebih banyak kalsium daripada susu ya. Kubis kalsiumnya juga tinggi ya, brokoli kalsiumnya juga tinggi ya. Jadi kita mendapatkan kalsium tidak hanya dari susu, dari sayur-sayuran itu sebenarnya lebih bagus. Lettuce, selada. Lettuce is the second most popular fresh vegetables in the US. Jadi selada ini adalah sayuran segar paling populer nomor 2 di Amerika. Long bean, kacang panjang. Long bean has many other given names depending on region and culture. Kacang panjang mempunyai banyak nama ya, tergantung pada daerah dan kultur atau budaya. Mushroom, jamur. Secara umum jamur itu fungi ya, fungi. Tetapi yang seperti ini kita biasa menyebutnya mushroom.
Pennsylvania produces over 60% of the fresh mushroom grown in the United States. Pennsylvania ya, memproduksi lebih dari 60% dari jamur segar di Amerika. Ini biasanya di pizza ya, enak sekali ini jamur. Onion, bawang bombay. Onion juice was used to cure hair loss age ago. Onion atau kita menyebutnya bawang bombay ya atau jus onion atau jus bawang bombay ya, dulu digunakan untuk mengobati, cure itu mengobati, hair loss itu kerontokan age ago ya. Jadi age ago bisa ikut ya, dulu ya. Jadi atau bisa age itu bisa diartikan berabad-abad yang lalu juga boleh ya. Jadi onion was used to cure hair loss age ago. Jadi bawang bombay, jus bawang bombay digunakan untuk mengobati kerontokan rambut berabad-abad yang lalu, diartikan gitu boleh. Pepper, paprika. China is the world's largest producer of bell pepper, followed by Mexico, Turkey, Indonesia, and the United States. China adalah negara pemroduksi ya, paprika terbesar, diikuti Meksiko, Turki, Indonesia, dan Amerika. Potato, kentang. The word potato come from the Spanish patata. Jadi kata potato ya berasal dari Spanyol ya, patata. Red cabbage, kol merah. Nah, ini banyak mengandung kalsium ya. Juice made from red cabbage can be used as an indicator of pH. Jus dari kol merah bisa digunakan sebagai indikator pH. pH adalah nilai keasaman dari suatu cairan ya atau benda ya, biasanya dicairkan dulu, jadi lebih enak diartikan cairan. Nah, tingkat keasaman ini ya bisa diketahui asam basanya, tidak presisi banget sih ya dengan kol merah ini, tapi paling tidak kita bisa tahu itu asam atau basa menggunakan kol merah ini. Spinach, sayur bayam. Yang suka lihat Popeye pasti ya, senjatanya spinach ini, bayam. In 2006, around 47,500 acres of spinach was harvested in the United States. Pada tahun 2016, sekitar 47.500 acres ya dari bayam ini dipanen di Amerika. Orang Amerika suka makan bayam ya, kita apalagi tumbuh liar malah di halaman ini. Sprout, kecambah atau toge. During the World War II, when meat was limited, scientists recommend that people eat bean sprout because it was one of the best way to get some extra protein in the diet. Selama Perang Dunia II, saat daging sangat terbatas, ya, ilmuwan merekomendasikan kita ya makan kecambah, ya, karena ini adalah salah satu dari cara terbaik untuk mendapatkan ekstra protein dalam makanan. Diet itu bisa diartikan makanan.
Kalau di Surabaya ini jadikan lontong bala. Tomato, tomat. Di Prancis biasanya disebut sebagai love apple karena manfaatnya sangat bagus, ya, disebut apel cinta. There are over 10,000 varieties of tomatoes. Ada 10.000 variasi atau varietas dari tomat, termasuk dari Brasil baru-baru ini tomat yang berwarna ungu. Kita tunggu masuk Indonesia. Zucchini, timun Jepang. Zucchini, which can reach nearly a meter in length, but which is usually harvested at half that size or less. Zucchini ya sebenarnya bisa mencapai 1 meter panjangnya, tetapi biasanya dipanen, ya, harvested itu dipanen separuh dari ukurannya atau kurang, ya. Nah, karena mungkin lebih enak dimakan, agak mudah ya gitu. Oke, as always, thank you.